Sahabat misioner yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi dengan Kakak Nancy dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama sekami Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi Sabtu 18 April 2026 dalam pekan kedua Paskah. Pada hari ini kita akan mendengarkan dan merenungkan bersama bacaan dari Injil Yohanes bab 6 ayat 16 sampai dengan 21. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu kepada kami dari malam hingga pada pagi hari ini. Terima kasih untuk nafas kehidupan baru yang Engkau berikan kepada kami. Sekarang, kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Bukalah akal budi, pikiran, hati kami, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Semoga sepanjang hari ini kami selalu menyenangkan hati Tuhan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah mempergandakan roti dan memberi makan 5.000 orang, Yesus mengundurkan diri ke gunung. Ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka, sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung, kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Ini aku, jangan takut." Mereka lalu mempersiapkan Yesus naik ke perahu, dan seketika itu juga perahu mereka sampai ke pantai yang mereka tuju. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat misioner yang terkasih, Injil hari ini menggambarkan sebuah peristiwa sederhana namun sangat dalam maknanya bagi kehidupan iman kita. Diceritakan dalam bacaan Injil tadi bahwa ketika para murid berada di tengah danau pada malam hari, mereka diterpa angin kencang dan gelombang yang besar, sehingga mereka diliputi ketakutan. Sementara mereka sedang takut dalam situasi yang mencekam, Yesus tiba-tiba datang berjalan di atas air dan mendekati mereka. Maka mereka menjadi semakin ketakutan. Mereka berada di dalam kegelapan, menghadapi bahaya, dan merasa sendirian karena Yesus belum hadir bersama-sama dengan mereka. Sahabat misioner yang terkasih, kisah ini seperti mencerminkan perjalanan hidup kita manusia. Tidak jarang kita merasa seperti sedang mendayung di tengah badai kehidupan kita. Berjuang di dalam pendidikan, dalam keluarga, kesehatan, atau pergumulan batin kita masing-masing. Kita kadang merasa lelah, cemas, dan merasa seolah-olah Tuhan jauh dari kita. Padahal justru dalam situasi seperti inilah Tuhan datang mendekat. Namun seringkali yang kita alami seperti para murid, kita tidak langsung mengenali kehadiran Tuhan di dalam kita. Sahabat misioner yang terkasih, Tuhan hadir bisa dalam berbagai macam cara. Melalui orang-orang di sekitar kita, atau melalui peristiwa hidup, bahkan melalui pengalaman
sulit yang pernah kita alami. Sayangnya, terkadang kita lebih dipenuhi ketakutan dan kecemasan, sehingga membuat kita sulit menyadari kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena itu, dalam bacaan Injil hari ini, kita diingatkan oleh sabda Yesus, "Aku ini, jangan takut." Sabda ini menjadi kekuatan bagi kita untuk tetap percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Ketika kita membuka hati dan menerima Yesus di dalam kehidupan kita, maka perjalanan hidup kita memperoleh arah yang jelas. Badai mungkin tidak langsung berhenti. Kesulitan yang kita alami tidak langsung berhenti begitu saja. Tetapi Tuhan akan memberikan kita kekuatan untuk mampu menghadapinya dengan bantuan Tuhan. Tuhan sendiri yang akan berjalan bersama dengan kita dan menuntun kita menuju tujuan hidup sejati kita. Maka, sahabat misioner, jangan takut menghadapi badai kehidupan kita masing-masing. Sebab Tuhan akan selalu datang, mendekati, menolong, merangkul, dan berjalan bersama kita. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Semoga demikian. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tidak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga, berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat misioner yang terkasih, sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.